warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kecilku, Asal Tuhan TK Asia Terpadu Biru Wadin Kudus. Apa kabar hari ini? Iya, Guru berdoa semoga teman-teman dan keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat. Oke teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari apa ya sekarang ya? Iya, sekarang hari Kamis tanggal 4 bulan Februari tahun 2021. Oke teman-teman, kita masih belajar tentang alam semesta, tentang bencana alam. Ya Allah, akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam yang terjadi. Ada banjir, ada tanah longsor ya teman-teman ya. Nah, semoga kita diberikan keluasan rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah ini. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tanah longsor. Oh iya, kemarin kalau teman-teman melihat berita di televisi, ada berita kalau di daerah Jawa Barat terjadi longsor. Apa sih penyebab longsor? Karena tanah itu sudah tidak kuat menahan air, tergerus air, sehingga yang tebing-tebing itu longsor semuanya. Nah, Bu Guru punya video tentang tanah longsor. Ini dia videonya teman-teman. Tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng. Tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah, ternak, lahan pertanian, dan apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng, kondisi batuan, ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan, atau tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Proses pemicu longsoran dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, penggalian, getaran alat atau kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah atau kuat geser tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Tanda-tanda utama akan terjadinya tanah longsor adalah muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sekitar tebing menjadi keruh, adanya longsoran batu-batu kecil. Pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah. Upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air yang masuk lereng dapat keluar dari lereng. Pembuatan bangunan atau tanggul penahan, jangkar atau anchor dan piling. Hindari pembangunan rumah permanen di tebing atau tanah yang tidak stabil. Terasiring dengan sistem drainase yang tepat. Penghijauan dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Waspada ketika curah hujan tinggi. Jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
video tentang tanah longsor. Nah, kegiatan kita hari ini yang pertama memberi tanda centang pada gambar anak yang akan menolong korban bencana tanah longsor. Nanti teman-teman bisa menggunakan buku Gempita halaman 94 yang gambarnya ini teman-teman. Nah, ini dia gambarnya ya. Buku Gempita halaman 94. Di atas itu ada gambar bencana tanah longsor, orang-orang mengungsi. Kemudian di bawah itu ada dua gambar, kanan dan kiri. Yang satu, anak-anak itu hanya melihat, dia menertawakan kondisi yang terjadi. Dan yang satu lagi itu adalah anak-anak yang hendak menolong korban bencana tanah longsor. Nanti teman-teman bisa memberi tanda centang pada gambar anak yang mau memberi bantuan kepada korban tanah longsor. Oke? Bisa ya? Bisa. Kita lanjutkan untuk kegiatan kita yang kedua, yaitu mengerjakan Miss, mencari jalan anak yang akan menolong korban bencana alam. Oke? Nanti teman-teman menggunakan lembar kegiatan ini. Nah, kemudian yang ketiga kegiatannya, nanti teman-teman bisa, kalau ada korban biasanya di pengungsian, itu kan yang mengungsi tidak sempat masak, biasanya dibantu sama orang-orang dengan diberi makanan siap saji, diberi bantuan pakaian. Nah kan, kalau makanan siap saji biasanya dibungkus teman-teman. Nanti teman-teman coba membungkus nasi untuk menolong korban bencana alam. Oke? Itu tadi kegiatan kita hari ini, hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.